C1B024088. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen mutu terpadu dalam rantai pasok. Selamat menyaksikan. Kalian pernah gak sih beli produk tapi kualitasnya jelek? Misalnya makanan basi atau barang yang rusak. Nah, itu tandanya ada masalah di rantai pasoknya. Di video ini saya akan membahas tentang manajemen mutu terpadu dalam rantai pasok atau biasa disebut dengan TQM. Nah, jadi di sini saya akan membahas konsep mutu dalam supply chain. Mutu dalam supply chain itu bukan cuma soal produk akhir, tapi dari awal sampai ke tangan pelanggan. Artinya, kualitas harus dijaga dari bahan baku, bahan produksi, sampai distribusi. Kalau di awal sudah salah, misalnya bahan bakunya jelek, maka hasil akhirnya juga pasti ikutan jelek. Menurut Jurat, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Dalam rantai pasok, hubungan antara pemasok dan perusahaan itu bukan cuma jual beli tapi kerjasama. Pemasok harus memastikan bahan berkualitas dan konsisten, sedangkan pelanggan berperan membeli penilaian dan feedback. Jadi, kualitas itu sebenarnya hasil kerjasama dengan semua pihak. Di sini ada pengendalian mutu, adalah cara untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Caranya bisa dengan mengecek bahan baku, mengawasi proses produksi, memeriksa produk sebelum dikirim. Tujuannya jelas, untuk mengurangi kesalahan, menjaga konsistensi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi di sini kita bisa lihat dari ilustrasi TQM atau Total Quality Management adalah cara mengelola organisasi agar selalu menghasilkan kualitas terbaik. Intinya itu ada 3. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, perbaikan terus-menerus. Dan yang ketiga, kerja sama tim. Jadi bukan cuma tugas satu orang, tapi semuanya harus terlibat. Nah, jadi ini ada masalah dan risiko mutu. Bisa dilihat dari video ini. Ini ada bapak-bapak ya, dia membeli kulkas secara online, tapi itu datangnya tidak sesuai harapan atau ekspektasi, malah rusak. Masalah mutu terjadi karena produk itu tidak sesuai harapan. Contohnya barang cacat, makanan basi, dan pengiriman terlambat. Masalah ini bisa terjadi di awal atau di bahan baku, tengah produksi, dan akhir itu distribusi. Kalau tidak dikelola, pelanggan pun kecewa dan perusahaan pun bisa rugi. Untuk mengatasi masalah mutu, perusahaan bisa melakukan yang pertama, memilih pemasok yang berkualitas, yang kedua, melakukan pengecekan rutin, yang ketiga, memperbaiki sistem kerja, dan yang keempat, melatih karyawan. Yang penting adalah continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Oke, jadi di sini kita masuk ke tugas PJBL-nya. Saya mengambil contoh air minum dalam kemasan. Nah, kalau kita lihat dari rantai pasoknya, prosesnya dimulai dari sumber air, kemudian dilanjutkan ke supplier, bahan kemasan seperti botol dan tutup. Setelah itu masuk ke pabrik produksi, lalu didistribusikan ke toko atau retail, dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Namun dalam hal ini ada beberapa risiko mutu yang bisa terjadi, misalnya air kotor, air tidak higienis, air sudah terkontaminasi, dan proses produksi yang tidak sesuai standar kebersihan, hingga kemasan yang bocor atau rusak saat distribusi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan beberapa langkah perbaikan, yaitu melakukan pengawasan kualitas sumber air secara ketat, menerapkan quality control pada proses produksi, serta memastikan standar pengemasan dan distribusi berjalan dengan baik. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa kualitas itu benar-benar harus dijaga di setiap tahap rantai pasok, mulai dari awal hingga ke tangan konsumen. A few moments later.
Jadi kesimpulannya, mutu dalam rantai pasok bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi semua yang terlibat. Dengan TQM, perusahaan bisa menjaga kualitas dan meningkatkan kualitas pelanggan. Terima kasih telah menonton.